Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di MKU Money Market, menentukan besaran risiko suku bunga bagian 3 dengan pendekatan the repricing model. Kita bahas dulu definisi dari beberapa yang ada di the repricing model. Rate Sensitive Asset and Liabilities, disingkat RSA and RSL. Atau dalam bahasa Indonesia, tingkat sensitivitas aset dan liabilities, yaitu aset dan liabilitas yang suku bunganya akan direnggut diubah selama beberapa periode mendatang. Repricing date, atau dalam kurung waktu perubahan suku bunga, yaitu waktu ketika suku bunga berubah. Misalnya, pinjaman dengan suku bunga variabel selama 5 tahun yang suku bunganya disesuaikan setiap 6 bulan. Repricing gap adalah rate sensitivity asset minus rate sensitivity liabilities. Contohnya adalah short term loan atau pinjaman atau kredit jangka pendek. T-bills dengan berbagai jatuh tempo atau maturitinya. Kemudian utang jangka panjang dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rates. Contoh dari risk sensitive rate sensitive liabilities adalah deposit dengan berbagai jatuh temponya, banker acceptance, dan negotiable certificate deposit. Perhatikan contoh repricing gap seperti tabel di bawah ini dalam jutaan dolar ya. Satu hari asetnya 50, liabilities 25, gapnya 25. Satu hari sampai dengan 3 bulan, aset 10, liabilities 40, dengan demikian gapnya minus 30, yaitu 10 minus 40. 3 sampai 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, asetnya 50, liabilitiesnya 80, dengan demikian gapnya minus 30. 6 bulan sampai dengan 12 bulan, asetnya 30, liabilities 60, gapnya minus 30. 1 tahun sampai dengan 5 tahun, asetnya 70, liabilities 10, maka gapnya adalah plus 60. Melampaui lebih daripada 5 tahun, asetnya 10, liabilitiesnya 5, dengan demikian gapnya plus 5. Dengan demikian keseluruhan adalah asetnya 220, liabilities 220, dengan demikian gapnya adalah 0. Selanjutnya kita bahas makna dari repricing gap. Dampak perubahan suku bunga pada liabilitas lembaga keuangan untuk kelompok suku bunga tertentu adalah delta NII, yaitu net interest income, sama dengan gap kali delta R atau delta suku bunga sama dengan dalam kurung rate sensitive asset minus rate sensitive liabilities kali delta R. Jadi delta NII adalah perubahan net interest income pada tingkat bunga tertentu. Gap adalah besaran selisih nilai buku aset dan liabilities pada kelompok suku bunga yang jatuh tempo. Delta R adalah perubahan tingkat suku bunga yang berpengaruh pada aset. Selanjutnya kita bahas kumulatif gap atau C-gap. Estimasi kumulatif gap untuk periode perubahan suku bunga misalnya setahun. Formulanya adalah delta NII atau net interest income sama dengan dalam kurung C gap kali delta R. Perhatikan tabel berikut untuk ilustrasinya. Satu hari aset 50, liabilities 25, gapnya ada plus 25, kumulatif gapnya adalah plus 25. 1 sampai dengan 3 bulan, asetnya 10, liabilitiesnya 40, gapnya minus 30, jadi kumulatif gapnya adalah minus 5, yaitu 25 minus 30. 3 bulan sampai dengan 6 bulan, asetnya 50, liabilitiesnya 80, gapnya minus 30, dengan demikian kumulatif gapnya adalah minus 35, didapat dari minus 5, ditambah dengan minus 30.
6 bulan sampai dengan 12 bulan, asetnya 30, liabilities 60, gapnya minus 30. Dengan demikian kumulatif gapnya menjadi minus 65, yang merupakan penjumlahan minus 35 dengan minus 30. 1 tahun sampai dengan 5 tahun, gap asetnya 70, liabilities 10, gapnya adalah 60, yaitu dapat dari 70 minus 10. Dengan demikian kumulatif gapnya adalah minus 65. Minus 5. Didapat dari minus 65 plus 60. Lebih dari 5 tahun, asetnya 10, liabilitiesnya 5. Dengan demikian gapnya plus 5, kumulatif gapnya 0. Jadi total aset 220, liabilities 220, gapnya 0. Si gap atau kumulatif gap untuk 1 tahun sebesar minus 65 juta. Bila diasumsikan delta R, delta suku bunga sama dengan 1%, kondisi ini merupakan perubahan rata yang berdampak pada aset dan liabilities yang suku bunganya bisa diubah dalam setahun. Dengan demikian delta NII, net interest income, sama dengan si gap kali delta R sama dengan dalam kurung minus 65 juta kali dalam kurung 0,01 sama dengan minus 650.000. Si gap dapat dinyatakan dalam persentase dari aset, yaitu si gap per aset mengungkapkan informasi berikut. Arah dari keterpaparan atau exposure tingkat suku bunga positif versus negatif, si gap. Besaran atau skala dari keterpaparan dimaksud. Contohnya, misal aset suatu bank 500 juta, kumulatif gap setahun adalah 20 juta. Maka si gap per aset sama dengan 20 juta per 500 juta sama dengan 0,04 atau sama dengan 4%. Demikian sesi ini. Terima kasih.